Dan Miss Teresa. Nah, berapa hari lalu teleponan agak lama. Mereka semua jelas kangen kita di tempat ini. Sejauh ini perjalanan mereka, puji Tuhan, baik. Kesehatan juga baik. Semuanya oke. Jadi tinggal kita yang di sini harus terus dekat sama Tuhan, harus terus ngikutin apa yang Tuhan mau. Dan hari ini, hari Minggu 26 April 2026, kita hampir selesai kuarter pertama dari tahun ini, teman-teman. Cepet banget ya. Kita mau masuk ke kuarter kedua. Dan sejauh ini dari semua yang kita punya, baik di yang kita lakukan, semuanya berjalan dengan baik. Dan ada banyak situasi di mana Tuhan push kita untuk naik terus gitu. Jadi selalu punya good problem gitu, yang buat kita harus meningkat. Mau nggak mau harus dalam segala situasi meningkat dalam iman. Kalau nggak ada masalah kan percaya itu kadang tidak terasa. Begitu ada penyakit, begitu ada kekurangan, begitu ada kesulitan, disitulah dimana Tuhan izinkan untuk kita latihan supaya iman kita tambah, ya kan? Dan situasi-situasi kita di situ, teman-teman. Dan hari ini saya beri judul kayak yang teman-teman lihat sendiri di layar ini. Judulnya apa? Tetap gandum. Walaupun gandum itu GI-nya lumayan buat kenaikan gula darah, walaupun melambat, tapi kita akan bicara tentang gandum hari ini. Ya, kita nggak ngomongin tentang gula darah tapi hari ini. Nah, yang pertama, pernah nggak Bapak Ibu Saudara waktu merenung sendirian gitu ya? Mungkin di kantor kalau yang kantor, mungkin di kampus kalau yang mahasiswa, di tengah-tengah banyak orang gitu ya, tapi tiba-tiba berapa detik gitu, atau bahkan beberapa menit kadang ngerasa kalau kamu sendiri, kayak kamu ngerasa di tengah-tengah orang asing gitu, ngerasa kayak nggak bener-bener miliki tempat itu. Padahal kamu mungkin tiap hari ke situ, atau itu bagian dari kehidupan kita. Pernah nggak bertanya-tanya terus akhirnya ada pertanyaan yang muncul waktu kamu merenungkan hal itu. Sebenarnya aku ini siapa sih? Gitu. Di tengah-tengah dunia ini sebenarnya perangku ini apa sih? Gitu. Pernah mempertanyakan hal itu? Lihat ya teman-teman. Karena ada dua cara orang hidup di dunia ini. Yang pertama, hidup sebagai penonton aja. Artinya kita cuma memenuhi tempat duduk atau tempat populasi dunia ini, dan apapun arus orang-orang itu yang kita ikuti. Ya, tidak terlalu banyak bertanya, tidak terlalu banyak berharap, wes mengalir saja. Ya kan? Seakan-akan hidup kita ini kita lakukan dengan jalani aja yuk, gitu. Tanpa arah. Atau yang kedua, hidup dengan kesadaran dan tahu betul siapa kita, dan tahu betul kenapa kita harus di sini, dan tahu betul akhirnya peran kita apa. Hari ini saya mau berbicara dengan Bapak Ibu Saudara bukan sebagai penonton, tetapi sebagai orang yang telah dipilih, telah direncanakan, dan juga bahkan ditempatkan. Nah, saudara, banyak yang siap menerima sesuatu yang baru hari ini. Kita ke Matius 13, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-37. Coba cek kanan kirinya dulu. Mukanya siap enggak kira-kira? Wajahnya menunjukkan kesiapan untuk terima firman Tuhan enggak ya? Kalau mukanya ngantuk-ngantuk gitu, ditarik dulu kupingnya. Tarik dulu. Dulu waktu saya sekolah pujian penyembahan di Bandung, itu tuh hampir kadang ada waktu-waktu yang seharian dengerin orang ngomong, kan ngajar terus diajar terus itu. Jadi kita punya janjian kalau lihat sebelahnya ngantuk kita tarik ini ya, apa namanya, yang pinggir ini. Ini benar-benar bangun ya, kalau ini ditarik itu, wah langsung iya, karena AC lesehan, wah udah hilang sudah kadang. Di Matius 13 ayat 37 yang sudah dapat katakan amin. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia.
Anak manusia ini kita tahu semua, kita ini refer terhadap Tuhan kita sendiri. Saya nggak ngomongin tentang detail dari cerita ini karena saya rasa Bapak Ibu Saudara sudah tahu kalau lihat perikopnya sendiri-sendiri di Alkitabnya. Cerita tentang apa? Iya, lalang. Yesus sedang menjelaskan perumpamaan tentang lalang dan gandum. Dan di situ dia pakai kata yang sangat spesifik. Penabur benih yang baik adalah anak manusia. Bukan takdir, bukan kebetulan sejarah. Bukan juga sesuatu yang hanya mengalir dari apa yang ada di dunia ini. Bukan secara acak juga. Kamu ada di dunia ini karena ada tangan yang sengaja menaburkan kamu pada dunia ini. Ini penting banget karena banyak dari kita hidup dengan narasi yang salah. Narasi yang bilang, oh kamu lahir di tempat yang salah. Kamu ada di situasi yang salah. Kalau saja, gitu kan? Kalau saja kondisinya berbeda, oh pasti aku akan jadi orang yang lebih baik. Kalau dunia ini lebih baik, pasti aku akan lebih baik. Itu narasi yang kadang tanpa sengaja kita percayai. Kelihatannya apa? Dari cara kita hidup. Tapi di Matius 13 ayat 37 ini membalik narasi itu sepenuhnya bahwa Yesus tidak menabur benih di tanah yang salah. Dia penabur yang tahu kemana dia harus menanam. Dia penabur yang tahu kemana apa yang harus dia taburkan. Dia sengaja memilih ladangnya. Dia sengaja memilih lokasi Bapak Ibu Saudara. Dia sengaja menempatkan kamu di dalam keluarga tertentu, kota tertentu, profesi tertentu, bahkan juga di zaman apa atau di masa seperti apa. Karena dia benar-benar menanamkan benih itu. Nah, mencatat hal ini Bapak Ibu Saudara, kamu bukan kecelakaan. Kamu ada penanaman yang disengaja yang Tuhan lakukan di dunia ini. Kita ke 1 Petrus 1 ayat 23 Bapak Ibu Saudara. Yang sudah dapat katakan gandum. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Nah, ini bagian dari yang perlu kita mungkin renungkan, duduk dengan sedikit memikirkannya sebentar dan mencernanya hati-hati. Ada dua jenis benih di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Benih yang fana, yang tergantung pada kondisi, pada musim, pada situasi ekonomi dan politik, dan juga perasaanmu hari ini. Dan benih yang tidak fana adalah benih yang hidup dan kekal. Itu digambarkan. Yang terus bertahan. Yang terus ada. Petrus bilang, kamu lahir dari benih yang tidak fana. Bapak Ibu Saudara lahir dari benih yang tidak fana. Dari firman Tuhan yang hidup. Ngomong kanan kirinya, kamu adalah benih kekal. Artinya bahwa tahu nama DNA? DNA kerohanianmu bukan berasal dari dunia ini.
kamu membawa sesuatu di dalam dirimu yang tidak bisa dihabiskan atau dihabisi oleh tekanan dunia ini. Tidak bisa dilenyapkan oleh kegagalan dunia ini. Tidak bisa dilayukan oleh bahkan musim kering yang panjang. Di dalam kamu ada potensi itu. Di dalam 1 Petrus, konteksnya adalah jemaat yang sedang dianiaya, yang ada di dalam tekanan, yang ada di dalam kesulitan. Mereka sedang ditekan dari segala sisi. Dan apakah hidup Bapak Ibu Saudara kadang merasakan seperti itu? Mereka sedang menghadapi hal itu, dan Petrus menulis kepada mereka bukan untuk menghibur, tetapi dia sedang menekankan dan memperbaharui pikiran mereka, menyatakan sebenarnya siapa mereka. Di dalam dirimu sebenarnya semua hal yang kamu khawatirkan tidak akan bisa ngabisin kamu. Siapa yang percaya hal itu? Untuk mengingatkan identitas mereka. Pada akhirnya ada pertanyaan. Seberapa besar kita mempercayai hal seperti ini untuk hidup kita sendiri? Bahwa kita ini sebenarnya benih yang kekal. Yang Tuhan taruhkan di dunia ini. Karena ada perbedaan besar antara orang yang tahu kebenaran tentang, oh, aku adalah benih yang kekal, sama orang yang hidup, menghidupi kebenaran bahwa aku adalah benih yang kekal. Saya nggak sedang berbicara Bapak Ibu Saudara tahu aja. Karena saya rasa statement ini semua teman-teman semua tahu sudah. Kamu benih ilahi, kamu dipanggil Tuhan, kamu dipilih Tuhan untuk taruh di dunia ini. Siapa yang gak pernah dengar itu? Tapi pertanyaannya, apakah kamu menghidupi hidupmu seperti itu? Bapak Ibu Saudara, catat baik-baik, firman Tuhan adalah DNA kerajaan yang tertanam di dalam dirimu. Tidak ada tekanan yang di dunia ini yang bisa mengubah itu. Tapi tugas kita adalah memastikan kita hidup seperti bagaimana DNA kita. Kita ke Kejadian 47 ayat 23. Sudah dapat katakan gandum. Jadi kalau kembali ke Matius tadi Bapak Ibu Saudara, ada ladang, ada benih, ya kan? Dan ada 2 jenis benih di situ, di cerita itu, di perumpamaan itu. Satu benih yang baik, satu benih yang jahat. Dan dikatakan di ayat pertama yang kita baca tadi adalah Tuhannya itu menabur benih yang baik. Ya kan? Dan benih baik itu adalah hidup kita ini. Tapi sesuatu yang harus kita pahami adalah kenapa dia menabur benih yang baik itu. Di Kejadian 47 ayat 23 dikatakan, berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Terus dia kasih apa? Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat perikop ini Yusuf sedang berbicara kepada rakyat di Mesir. Di tengah-tengah kelaparan yang parah banget. Sebelum dia ngomongin tanah, mereka tuh harus jual ternaknya untuk ganti makanan. Mereka jual yang lain untuk ganti makanan. Tapi akhirnya habis semua udah. Nggak punya apa-apa. Kami cuma tinggal punya tanah. Terus Yusuf ada, ya udah. Tanah aja untuk kami, tapi aku kasih benih. Tetap mereka bisa kasih. Dan akhirnya mereka boleh tetap nanam di tanahnya sendiri karena mereka nggak punya duit untuk beli benih. Tapi dengan kesepakatan itu tanah jadi milik Firaun, tapi mereka bisa tanam di situ, benihnya pun dari Yusuf sendiri, dan mereka bagi-bagi hasil 5% untuk Firaun yang modali benih. Tapi akhirnya mereka tetap bisa makan. Yusuf sedang berbicara kepada rakyat Mesir untuk lihat,
Walaupun Yusuf itu seorang Ibrani ya, dia orang asing, mantan budak, tetapi di dalam cerita ini dia udah memegang distribusi benih pada seluruh orang Mesir, wilayah Mesir pada waktu itu. Dan Yusuf yang dilakukan adalah bukan terus dia mengisolasi dirinya karena keamanan yang dia dapat, karena prestasi dan tempat yang sudah dia miliki, bukan membangun tembok antara aku, kita, dan mereka. Bukan lari lari ke daerah atau komunitas yang lebih aman dan steril tanpa ada tekanan itu sendiri. Dia malahan bilang ini kan di ayat ini benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanahmu. Yusuf bukan seseorang yang cuma mau jadi penonton kelaparan yang terjadi di sekitarnya. Dia ada di sana untuk menjadi jawaban atas kelaparan itu. Dan ini adalah pola yang Tuhan mau pakai dan Tuhan tunjukkan di seluruh terus-menerus di Alkitab. Waktu Tuhan taruhkan seseorang di suatu tempat, dia pengen orang itu memberi dampak kepada sekitarnya. Tuhan tahu dia Tuhan yang kita sembah tidak mengeluarkan umatnya dari dunia ini, tetapi dia menempatkan mereka, dia menaburkan benih itu, biar benih itu ada di tengah-tengah dunia dengan tujuan yang sangat spesifik. Supaya ada gandum di dunia ini. Supaya ada benih kekal itu di dunia ini. Supaya ada dampak bagi dunia ini. Catat baik-baik bahwa kamu dipanggil bukan untuk mengisolasi diri. Kamu dipanggil untuk mengisi ladang tempat kamu ditanam. Identitas menentukan kapasitas. Kita tidak bisa bertahan melawan ilalang jika kita tidak sadar bahwa kita adalah gandum pilihan yang berasal dari kerajaan surga untuk memberi dampak di dunia ini. Tapi ada masalah yang terjadi kalau kita kembali kepada Matius 13. Sampai titik ini, pertama paling enggak saya sudah memberi penjelasan atau mengingatkan kembali tentang siapa kita. Dan sekarang kita perlu jujur soal kondisi ladang tempat kita ada sekarang. Which is apa? Dunia ini. Karena kalau kita jujur, tidak selalu mudah untuk hidup sebagai orang percaya di dunia ini. Ya. Bukan karena iman kita lemah. Karena dunia nilai rotok jahat tenanan. Tempat kita tumbuh, tempat kita ditaburkan, itu keras banget. Kita lihat Matius 13 ke 38, kita balik situ lagi. Tapi ayat yang ke-38. Gandum? Ayat 38 Matius 13, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Perhatikan kata ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Dari awal ada dikatakan ladang adalah dunia. Bukan gereja, bukan komunitas sel kita, bukan lingkaran teman-teman yang percaya di antara kita. Dunia dikatakan. Dengan segala kompetisinya di dunia ini, dengan segala nilainya yang seringnya bertentangan dengan kepercayaan dan apa yang kerajaan surga ajarkan, dengan segala tekanan yang dunia ini punyai, tapi itulah ladangnya, tempat kita ditanam. Dan di ladang ini ada gandum dan ada ilalang. Tumbuh barengan di tanah yang sama, menyerap air yang sama, ngambil space yang sama. Tapi yang sering kita lupa adalah kita tidak dipanggil untuk keluar dari ladang itu. Kita dipanggil untuk ditanam di situ.
Hal lain yang harus dipahami Bapak Ibu Saudara, di dalam perumpamaan ini, sang penabur Tuhan sendiri adalah pemilik ladangnya. Ya nggak sih? Kira-kira kenapa seseorang menciptakan ladang? Karena nganggur aja? Cari kegiatan lah. Kenapa Gea buat tong-tong lele di pinggir rumah? Supaya bisa punya lele. Bisa menghasilkan lele, ya kan? Kenapa seseorang menciptakan contohnya ladang padi? Karena dia pengen panen padi. Kenapa seseorang ciptakan ladang gandum? Karena dia pengen punya gandum. Kenapa mereka ciptakan ladang uang? Karena mereka pengen uang. Kenapa mereka ciptakan ladang anjing? Karena mereka pengen anjing. Selalu begitu ya kan? Karena dia menginginkan hasil dari apa yang dia mau tanam di situ. Dan ini berlaku ke Tuhan. Kalau Tuhan yang ciptakan dunia dan menaruh benih kebenaran di dalamnya, karena Tuhan pengen dari dunia ini juga muncul kebenarannya. Sebagai ladang dunia ini, dia sendiri yang menanamkan kebenaran, yaitu Bapak Ibu Saudara sendiri, kehidupan kita ini. Dan dia mau hasil juga yang dia mau panen adalah kebenaran kerajaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingat hal ini. Kita dipanggil untuk tumbuh di dalamnya. Artinya kita dipanggil untuk tumbuh di dunia ini. Kita udah ditanamkan di sini. Kita dipanggil untuk tumbuh di dalamnya, tetapi tetap harus menjadi gandum. Tapi kita tahu sendiri dari cerita ini, ada musuh juga tuh, gitu kan? Kita harus lihat strateginya ternyata. Ada strategi musuh yang Yesus gambarkan dalam perumpamaan ini. Karena ini penting, baik secara teologis maupun secara relevan sehari-hari. Relevan praktisnya untuk kita. Musuh tidak datang ke ladangnya dan mencabut gandumnya. Padahal bisa loh. Musuh tidak secara langsung menyerang orang percaya. Strategi musuh jauh lebih halus daripada itu. Musuh menanam ilalang di samping gandumnya. Kata Yunani dari ilalang di sini adalah zizania. Dalam bahasa Inggris disebut darnel atau banyak kata yang lain. Tetapi secara botani atau pertanian, ya, siapa yang suka bertanam ini di sini, cocok tanam. Tanaman ini pada masa pertumbuhan awalnya itu hampir tidak bisa dibedakan antara gandum dan ilalang. Sama bentuk daunnya, sama tingginya, sama bentuk bulirnya, benar-benar sama persis. Ya, saya ingat waktu ke India, ke salah satu gereja itu di daerah pertanian. Mungkin saya pernah cerita tentang cerita ini. Dan di daerah pertanian gandum gitu. Kalau itu gerejanya. Waktu kita coba jalan ke arah gereja dan pulang, Pak Brana, lihat ini. Terus saya bilang, wah, gandum. Saya bilang, enggak, ini bukan gandum. Saking miripnya, saya ngomong, wah gandum. Saking miripnya aku nggak bisa bedakan gitu. Dia bilang, ini ilalang. Terus Pak Brana, ini baru gandum. Nggak bisa bedain sama sekali. Bentuk bulirnya sama persis kayak gini nih. Ilalang. Kayak gambar gandum ini. Persis. Waduh, plek. Gitu. Di saat itu juga saya teringat tentang perumpamaan ini. Jadi ini salah satu perumpamaan yang wah, benar juga ya. Dan orang-orang yang terima perumpamaan ini waktu Yesus ngobrol mereka tahu betul apa yang Yesus sedang ngomongin. Kita yang hidup di sini nggak terlalu ngerti. Tapi perbedaannya itu baru kelihatan kalau udah gede. Dan mulai kelihatan buahnya. Calon bulirnya itu sama waktu mereka kecil. Begitu udah gede kelihatan mana gandum, mana ilalang buahnya.
Dan ini adalah gambaran yang sangat akurat dari tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Sebagai benih kerajaan Tuhan yang ditanamkan di dunia ini. Tantangan terbesar bukan serangan yang jelas, yang kelihatan setan atau tuyul langsung di depan. Enggak kayak gitu. Tantangan terbesar adalah kemiripan. Yang bisa banget menipu. Itu tantangan terbesar ya. Ada banyak hal di dunia ini yang kelihatannya seperti gandum. Kelihatannya baik. Puji Tuhan, Tuhan ajarin kita di minggu-minggu ini. Kita nggak cuma mau melakukan apa yang baik. Kita mau melakukan apa yang benar. Kelihatan benar, kelihatan berguna. Tetapi sebenarnya buahnya berbeda. Nilainya berbeda. Arahnya bahkan berbeda. Musuh tidak mencabut gandum ini karena sebuah alasan. Bahkan musuh menanam ilalang di sebelahnya. Karena dia pengen kematian gandum perlahan. Catat baik-baik hal ini. Tantangannya bukan serangan terang-terangan. Tapi kemiripan yang perlahan bisa mengaburkan identitas tentang siapa dirimu untuk Tuhan. Himpitan nyata harus kita akui kalau itu terjadi dalam hidup kita. Supaya kita tahu. Dan ini strategi yang musuh Bapak Ibu Saudara. Nah, Ulangan 28 ayat 38 kita ke situ sekarang. Ulangan 28 ayat 38. Gandum. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang. Tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan. Sebab belalang akan menghabiskannya. Ini bagian dari yang disebut apa di perikop Bapak Ibu Saudara? Kutuk. Ya, kutuknya nggak di rambut. Nah, kalau mau masuk, kutuk pintu dulu. Ya, konteksnya adalah ini peringatan tentang konsekuensi ketidaktaatan. Tetapi prinsip yang ada di sini sangat relevan dengan apa yang sedang kita bicarakan. Kenapa? Dikatakan di sini ada belalang. Belalang kupu-kupu. Ya bukan yang itu tapi belalangnya ya kan. Mencoba menghabiskan potensi benih bahkan sebelum sempat berbuah. Pernah dulu waktu kita punya holy ground, wah kita udah pupuk bagus, sirami tiap hari, kok ya rumput itu mati aja, gitu. Ternyata di dalam tanahnya itu ada ulat itu yang di dalam tanah yang makan akarnya. Nah, ini potensi yang paling bahaya adalah seperti belalang-belalang zaman sekarang, bentuknya sudah berubah. Tidak lagi berbentuk serangga, tetapi efeknya tetap sama, tetap mematikan kita. Contohnya yang pertama adalah materialisme. Tahu materialisme? Itu ada toko bangunan di situ jualannya materialisme deh. Sistem nilai ya materialisme itu. Sistem nilai yang mengukur segalanya dengan materi. Yang menghabiskan potensi benih bukan dengan serangan yang nyata-nyata, tetapi ini mengalihkan fokus yang terus-menerus. Begitu kita berpindah kepada materialisme. Nampaknya tetap rohani, tetapi materi yang menjadi fokusnya lagi bukan kebenaran dan Tuhan lagi. Hal yang juga halus banget, pelan-pelan menggerogoti kita, kayak belalang adalah keputusasaan. Ada yang pernah putus asa di sini? Ketika proses terasa terlalu panjang dan hasilnya tidak kelihatan, dan suara berisik di kepala kita atau di hati kita kadang ngomong sia-sia, udah percuma, nggak usah. Nanti ujungnya paling juga tetap sama, atau nanti juga nggak pernah ada lagi hasilnya. Dan yang halus lainnya adalah kompromi, Bapak Ibu Saudara.
Yang paling berbahaya ini sebenarnya. Karena ini biasanya nggak langsung kayak jatuh dalam dosa, ya, nggak langsung dosa yang besar, atau yang sekaligus bergeser langsung login gitu. Sedikit demi sedikit dari integritas yang sampai kita tidak lagi tahu di mana kita berdiri pada ujungnya. Itulah kompromi biasanya. Dan ada satu lagi yang perlu kita bicarakan dengan jujur, namanya kompetisi nilai. Anak-anak kegelapan menawarkan jalan pintas, hasil yang cepat, lebih mudah, lebih terlihat. Makanya kita tuh suka mie instan karena kita pengennya cepat. 3 menit langsung makan. Dan kamu sebagai anak kerajaan dipanggil untuk punya integritas di dalam proses pertumbuhan yang kadang lebih panjang, lebih sulit. Hasilnya bahkan perlu dilihat dengan iman. Tidak terlalu terlihat langsung. Kita dihimpitnya oleh sesuatu yang halus dari semua ini. Ini adalah himpitan yang nyata, tetapi tidak langsung terlihat. Apa tadi? Materialisme, keputusasaan, dan kompromi. Tapi justru karena himpitan itu nyata, kita perlu strategi yang nyata juga. Mau bangun strategi ini bareng-bareng? Saya sebutnya ini, strateginya adalah menjadi gandum yang benar. Sekarang kita masuk ke bagian yang saya pribadi yang dari tadi sebenarnya dari awal cuma mau ngomong ini gitu. Karena kalau kita cuma bicara soal identitas atau soal tantangan tanpa ada strateginya, maka khotbah ini hanya kayak memberi diagnosa tanpa resep. Nah, saya harus langsung kasih resep gitu loh. Tapi diagnosanya sudah tuh. Jadi bagaimana caranya tetap tegak meskipun dihimpit? Ini bagaimana caranya tumbuh di tengah ilalang, di ladang yang Tuhan sudah tanamkan. Kita ke 1 Petrus 1 ayat 25. Yang pertama strateginya adalah fokus pada pertumbuhan akar. Katakan akar. Kadang kita lebih fokus kepada pertumbuhan yang terlihat daripada akarnya. 1 Petrus di sini tunjukkan sebelum kita baca ayatnya, pahami hal ini Bapak Ibu Saudara. Gandum yang kuat itu tidak fokus pada melawan ilalang yang menghimpitnya. Gandum yang kuat itu fokusnya adalah menyerap nutrisi sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya untuk kehidupan dia. Ini bukan kiasan aja, tetapi secara bahkan ilmu tanaman, botani, tanaman yang akarnya yang tidak mudah tergoncangkan oleh tanaman di sekitarnya justru itu membuktikan bahwa akarnya kuat. Dan bahkan kalau dipotong, kalau akarnya kuat dia tetap bisa hidup lagi. Kalau akarnya dangkal, kupu-kupu taruh di atasnya aja paling udah turun ya. Sehingga akar ini sebenarnya, kekuatan akar kita akan menunjukkan seberapa rentan kita kepada kompetisi antara gandum dan ilalang. Dan nutrisi kita apa? Dalam firman Tuhan dikatakan di ayat ini, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ini cara kita mau mengakar dengan kuat. Tetapi saya mau lebih jujur daripada sekedar mengatakan perbanyak baca Alkitab. Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara rajin. Bapak Ibu Saudara adalah orang Kristen yang luar biasa. Baca Alkitab tiap hari, hafal banyak ayat. Apalagi hari ini mungkin kita akan kasih banyak ayat untuk yang ulang tahun. Saya tahu. Kita semua tahu bahwa seringkali kita membaca Alkitab secara mekanisme kita membacanya, menghafalnya, tapi akarnya yang kita tidak tumbuh. Kenapa? Karena ada perbedaan teman-teman. Antara orang yang membaca Alkitab untuk informasi sama orang yang membaca Alkitab untuk transformasi. Kamu mau yang mana? Transformasi
Yang satu memperlakukan Alkitab sebagai kayak buku pengetahuan. Yang satu memperlakukan Alkitab sebagai sumber kehidupan. Tanya dirimu sendiri, apakah firman yang kau baca itu benar-benar mengakar sampai kepada cara hidupmu waktu membuat keputusan? Apakah kau mencocokkan keputusanmu sama yang Alkitab katakan? Apakah kau mengambil respon pada setiap tekanan melihat apa yang Tuhan katakan? Bagaimana dengan kita memandang orang lain juga? Karena itulah ukurannya. Bukan seberapa banyak kamu hafal ayat, tetapi seberapa banyak firman itu menjadi akar tempat kamu hidup. Catat ini, gandum yang bertahan bukan yang paling keras melawan ilalang, tetapi mereka yang paling dalam mengakar. Itulah kenapa kita nggak ada punya akun satir gitu ya, ngeritik sana sini. Nggak perlu dilawan wes. Yang penting kita mengakar dalam firman Tuhan. Itu strategi pertama, dan strategi keduanya adalah kita harus punya misi bahkan di tengah-tengah himpitan. Kita lihat Yeremia 29 ayat 7. Sudah dapat katakan gandum. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita udah ditanamkan di dunia ini. Sebenarnya enaknya kan kita bertahannya di kerajaan Tuhan, kenapa harus di dunia ini? Ini adalah salah satu ayat yang menarik dalam Alkitab kalau kita baca konteksnya. Ini ditulis oleh Yeremia kepada umat Israel yang sedang di dalam pembuangan di Babel. Jadi mereka nggak di tanahnya sendiri, bukan tempat aslinya. Ya, bukan, mereka hanya berdomisili di situ. Mereka bukan di tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka bukan di lingkungan yang aman, bahkan secara rohani juga nggak aman. Mereka ada di kota yang penuh dengan musuh. Di antara orang-orang nilai-nilai hidup mereka, gaya hidup orang-orang di sekitarnya jauh berbeda sama apa yang Tuhan punya untuk hidup umat ini. Jadi ini mirip kayak ilalang dan gandum. Dan perintah Tuhan malahan bukan kayak udah kamu lari aja dari tanah itu. Tetapi dia katakan usahakanlah. Dia juga bukan bilang bertahanlah, tutup pintu, kamu di rumah aja. Tunggu sampai pembuangan ini selesai. Padahal pembuangannya berapa tahun? Siapa yang tahu? Yang scholar, yang muda-muda ini. Berapa tahun pembuangan di Babel? Ada yang mau jawab? Iya, betul. Perintahnya adalah usahakan kesejahteraan kota di mana kamu dibuang. Berdoa untuk kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Ini mengubah seluruh cara kita memandang keberadaan kita di dunia ini, di ladang ini. Ya kan? Kita tidak dipanggil untuk mengutuki tempat kita tumbuh. Meskipun ladang itu penuh dengan ilalang. Ini dipanggil untuk menjadi berkat di tempat itu. Apakah itu mudah? Apakah mudah jadi berkat di dunia ini? Tidak. Tetapi apakah mungkin? Karena strategi bertahan, kita akan buat kita terisolasi. Tetapi yang Yusuf tunjukkan adalah strateginya adalah berkontribusi. Melakukan sesuatu. Pertanyaannya, di tempat kerja, di kampus, di lingkungan tempat kita berada, apakah kehadiranmu membawa sesuatu?
Apakah tempat sekitarmu merasakan perbedaan? Ini adalah pertanyaan gandum yang sesungguhnya. Apakah aku sudah menjadi gandumnya sesungguhnya? Kita bertahan dengan cara menjadi solusi, bukan dengan cara mengisolasi diri. Kita bertahan bukan dengan berlari, tetapi kita bertahan dengan kontribusi. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara. Strategi yang berikutnya adalah kita harus bergantung kepada si pemunya ladang itu sendiri, yang menaburkan kita. Kita ke 2 Korintus. Pasal 9. Ayat ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ini adalah sesuatu yang mudah kita lewatkan di tengah-tengah perbincangan kita hari ini tentang strategi dan aplikasi tentang kebenaran yang ada di dalam kita sendiri. Di mana di awal tadi saya sudah katakan bahwa kita adalah benih kebenaran itu. Kita bukan bertahan, kita bukan menjadi dampak dengan kekuatan kita sendiri. Paulus mengingatkan bahwa Tuhan menyediakan benih. Dia juga yang akan melipat gandakannya. Artinya dia juga yang akan memberikan kita kemampuan untuk bertumbuh, kemampuan untuk berbuah, kemampuan untuk tetap tegak di tengah himpitan dunia ini atau ilalang itu sendiri. Ini bukan hasil dari kemandirian kita. Ini adalah hasil dari bahkan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ada orang Kristen yang lelah bukan karena ladangnya terlalu keras, tapi mereka terus mencoba dengan kekuatannya sendiri. Menumbuhkan diri sendiri, coba dengan kekuatan kita sendiri. Koneksi sama sang penabur inilah intinya. Bukan bonus rohani tetapi bahkan syarat untuk kita bisa bertahan terus dan menghasilkan buah. Seperti cabang dan pokok anggur, Yesus bilang. Cabang tidak punya daya hidup sendiri, harus melekat. Siapa kalau kamu di dalam aku di dalam kamu, dan kamu akan berbuah. Hidupnya tergantung kepada koneksi pada pokoknya, dan kehidupan kita juga tergantung kepada koneksi kita kepada pokoknya. Kita lihat Filipi 2 ayat 15 di mana Paulus juga menekankan hal yang sama. Filipi 2 ayat 15 beginilah firman Tuhan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini. Ilalang dan gandum. Gandum di tengah-tengah ilalang. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dia pakai gambaran yang lain. Dia ngomong bercahaya seperti bintang-bintang. Bukan bintang 7 tapi yang ini. Bintang bercahaya itu bukan karena dirinya sendiri punya kekuatan keras untuk bisa punya cahaya. Untuk bersinar. Bintang bercahaya karena itu nature-nya dia menerima cahaya dan memantulkan cahayanya sama. Kamu bercahaya di dunia bukan karena aku sebutnya performatif atau penampilan yang kita utamakan secara rohani bahkan, tetapi karena kamu terhubung kepada sumber cahaya itu. Dipantulkan. Ini quote untuk hari ini. Wah. Kekuatan bertahan bukan dari usaha mandiri kita, tetapi koneksi yang terus-menerus kepada sang penabur kita. Nah, sampai di bagian ini kita akan masuk ke bagian akhir dari khotbah ini. Karena saya lihat muka-muka udah lapar.
Bagian yang paling saya ingin sampaikan dengan jelas, karena semua pembicaraan kita dimulai dengan identitas tadi, bicara tentang strategi musuh, dan juga tentang gimana caranya supaya kita tetap bertahan walaupun sekitar kita punya ilalang. Satu hal yang membuat kita juga terus punya kekuatan yang saya sebutkan harapan. Ngomong kanan kirinya, harapan. Harapan itu adalah sesuatu tujuan apa yang akan kita tuju. Karena tanpa itu bertahan rasanya kayak tujuannya kosong. Ya mungkin kamu bisa bertahan tapi sehari doang. Karena kamu nggak bisa lihat, kamu nggak punya harapan. Gitu. Nggak tahan karena kosong, keras, dan semua itu tanpa tujuan. Harapan yang pertama yang saya mau bagikan teman-teman adalah di Matius 13 tadi, kita balik lagi, tapi ayat yang 41. Ya sudah dapat, katakan amin. Matius 13 ayat 41. Gandum? You find it? Gandum? Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan apa di situ? Mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Nah, harapannya adalah akan ada waktu pemisahan. Ini bukan kayak ancaman yang menakutkan, tetapi sebenarnya adalah kepastian, Bapak Ibu Saudara. Pasti akan ada masa panen dan pemisahan itu. Tuhan tidak membuat kompetisi tanpa akhir antara ilalang dan gandum. Tuhan tidak membiarkan kamu terhimpit selamanya. Tuhan tidak menutup mata atas situasi di mana ilalang tampak lebih makmur, membuat kita agak kesulitan bertahan di iman kita. Tuhan tidak membiarkan kalau ilalang kok nampaknya lebih sukses, tampak lebih diuntungkan ada di ladang ini. Sadari bahwa akan ada musim panen. Dan di musim panen itu akan ada pemisahan antara gandum dan ilalang. Pahami Bapak Ibu Saudara, saat panen, satu-satunya cara mereka memisahkan mana gandum, mana ilalang, itu adalah dilihat bulirnya, dilihat buahnya, dilihat apa yang dihasilkan. Jadi bukan siapa yang terlihat bagus saat masih muda, tetapi apa buah yang dihasilkan waktu mereka dewasa. Ini bukan alasan untuk menjadi pasif atau menunggu. Kadang kalau pasti ada panen, ya wes tak tunggu aja lah. Aku nggak usah ngapa-ngapain gitu. Ini alasan untuk jangan sampai putus asa di dalam proses. Karena akan ada ujungnya. Karena salah satu godaan terbesar ketika kamu dihimpit oleh ilalang adalah kehilangan perspektif akhir ya. Kamu terlalu fokus terhadap tekanan hari ini. Lupa kalau setiap pagi ada sukacita yang baru dari Tuhan. Yang penting cuma lewat malam aja wes toh. Selesai malam paginya. Santai. Sampai lupa kalau ada panen yang menanti kita di depan. Ingat hal ini. Fokuslah pada akhir perjalanan, bukan beratnya himpitan di perjalanan. Dan harapan yang berikutnya adalah Tuhan menumbuhkan kebenaran dari hidup kita juga. Yesaya 61 ayat 11. Yesaya 61 ayat 11. Krusuk masih dicari ya ini. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah firman Tuhan akan menumbuhkan kebenaran
dan puji-pujian di depan semua bangsa. Apa yang akan menumbuhkannya? Kebenaran. Saya mau Bapak Ibu Saudara perhatikan kata kerja di sini. Tuhan menumbuhkan. Bukan kamu yang harus membuktikan diri dari pertumbuhan yang terjadi. Kadang kita terjebak dengan situasi kerohanian yang kita mau terlihat alim. Aliran maling. Alim. Kamu bukan yang harus memaksakan kebenaran hidupmu sendiri, tetapi tugasmu adalah memasukkan kehidupan itu. Dan kehidupan itu akan bertumbuh. Seperti bumi yang akan menumbuhkan tanaman di dalam prosesnya, kadang bisa terlihat lambat. Nggak apa-apa, karena bukan masalah kecepatannya di sini. Mending bertumbuh ke tempat dan waktu dan juga hasil yang benar, daripada cepat-cepat dengan kekuatan sendiri. Mending kamu butuh lama dan menghasilkan buah kebenaran daripada terlihat bertumbuh cepat tapi mati perlahan. Sampai mana tadi? Tapi waktunya, apa yang tumbuh di bawah biasanya akan muncul juga ke atas kalau kita nanam sesuatu. Kalau nggak muncul-muncul, ini dalamnya mati nih jangan-jangan, iya kan? Tapi ada waktunya, kalau memang dalamnya bertumbuh, pasti akan muncul. Santai wae. Pertumbuhanmu akan terlihat. Asal dalamnya dipastiin. Ya saya menulis ini kepada umat yang sedang di kondisi yang nggak berdaya waktu itu. Nggak sama sekali. Bahkan secara manusiawi juga nggak. Tapi janjinya adalah Tuhan sendiri. Katakan Tuhan sendiri. Yang akan membuat kebenaran di hidupmu itu muncul ke permukaan. Nggak usah pengen dilihat gitu loh. Nah, ke coffee shop dulu deh, baca firman Tuhan, buka Alkitab, mana terus foto ya kan. Posting ayat hari ini. Ya kan? Pengen terlihat. Kamu tidak perlu memaksakan pengakuan dunia ini Bapak Ibu Saudara. Cukup setia saja. Bertumbuh aja. Tuhan tidak hanya menyediakan benih, Tuhan juga yang akan menjamin pertumbuhannya. Kalau yang kamu bergantungan atau kamu berdiri pada kebenaran itu, Tuhan akan menjamin pertumbuhannya pada waktunya. Nah, harapan yang berikutnya untuk kita tidak hanya bicara tentang panen pasti terjadi dan tidak hanya pertumbuhan juga pasti terjadi. Harapan berikutnya adalah transformasi dan penghasilan buah itu juga akan terjadi pada akhirnya. Kita ke 2 Korintus lagi, tapi sama di pasal 9 dan 10 ayat 10, tapi saya mau fokus ke kata yang lain. Ayat 10 2 Korintus 9. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, ini janji yang akan menutup semuanya bersamaan, teman-teman. Jadi ilalang pada akhirnya kan juga akan dibakar. Dari Matius 13 tadi. Ya kan? Ilalang akan dibakar bukan karena ada kebencian di dalam tuannya, tetapi karena memang arah sesuatu yang dihasilkan bukan buah yang diingini tuannya. Tahu nggak? Kan tadi saya bilang kalau orang ciptain ladang karena pengen buah itu, kalau memang dia ladang durian karena dia pengen buah durian gitu. Nah, buah yang ditemukan di ilalang itu bukan yang dia pingini untuk punyai, sehingga cuma dibuang, cuma dibakar. Bukan kebenaran, bukan buah yang diinginkan. Sehingga ilalang tidak akan bisa bertahan selamanya karena akan ada waktunya untuk dibakar. Tapi gandum itu yang Tuhan inginkan.
Akan ditulis juga, akan dikumpulkan dan ditaruh di kerajaannya. Kerajaannya itu kayak lumbungnya. Habis dia panen, dia kumpulin di situ, Bapak Ibu Saudara. Dan perhatikan, dikumpulkan bukan sekedar, yang dikumpulkan bukan sekedar gandum yang terus ada sampai masa panen. Yang dikumpulkan adalah gandum yang berbuah. Ini beda lagi. Ada perbedaan antara sekedar tidak mati sama yang benar-benar berbuah. Ada perbedaan antara orang yang tetap beragama Kristen, yang penting nggak login ke agama sebelah, dengan orang Kristen yang lakukan sesuatu dan menghasilkan buah yang Tuhan inginkan. Yang dikumpulin apanya sama Tuhan? Buahnya. Yang dikumpulin adalah gandum yang menghasilkan untuk dia. Nah, kalau batang gandum yang terus nggak ada buahnya, ya ikut kebakar, nggak ada gunanya. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk survive di tengah-tengah dunia. Dia memanggil kita untuk, kita sebut bahasa Jawanya thriving. Untuk bertahan dan berusaha maju. Juga tetap menghasilkan buah kebenaran yang nyata, yang bisa dirasakan dan berdampak. Dan itu dimungkinkan bukan karena kondisi ladangnya mudah. Tuhan tidak mempermudah kondisi ladangnya. Tetapi karena penabur yang menanam kita adalah Tuhan yang setia. Dia menaburkan benih yang baik. Karena dia tahu benih ini akan menghasilkan sesuatu untuk aku. Tahu gak sih? Tuhan punya harapan lebih besar dalam hidupmu daripada kamu sendiri kadang. Kalau kamu percaya kamu benih yang Tuhan taburkan, Tuhan dengan penuh harapan, asal aku taruh aja Wilson ke dunia ini, pasti dia akan menghasilkan. Saking percayanya. You know, itu akan menumbuhkan harapan yang berbeda di dalam hidup kita. Dan itu dimungkin kondisi ini yang harus kita pahami. Saking setianya Tuhan, dia setia juga terhadap harapan yang dia miliki di dalam hidup. Saya mau tutup dengan mengajak Bapak Ibu Saudara kembali ke pertanyaan dasar di awal tadi. Apakah Bapak Ibu Saudara sadar bahwa kamu adalah gandum yang ditanam Tuhan di ladang yang tepat? Kalau Bapak Ibu Saudara sadar, ini bukan sekedar doktrin dan pengetahuan, saya mau tekankan ini, tetapi secara kehidupan, maka cara kamu meresponi tekanan di dalam ladang itu akan berbeda. Cara kamu memandang orang-orang di sekitarmu yang mungkin tampak seperti ilalang. Lihat dulu, sekitarnya ada ilalang nggak sebelahnya ini? Misalnya kamu di tempat kerja, di kampus atau lingkungan kehidupan yang berbeda. Kamu tidak akan hidup sebagai orang yang sekedar bertahan. Kamu akan hidup sebagai orang yang tahu bahwa, oh, aku sedang dibawa Tuhan ke ladang, aku sedang ditaruhkan Tuhan di ladangnya, dan Tuhan mau dari hidupku ada buah untuk kerajaannya. Inilah yang membuat perbedaan dan mengubahkan hidup kita, kalau kita benar-benar menghidupi hal ini. Akhir dari khotbah ini, inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus direnungkan oleh kita semua hari ini. Mungkin dengarkan, kalau mau catat juga boleh. Yang pertama adalah di mana ladang yang Tuhan tempatkan kamu untuk berada saat ini. Pertanyaan kedua adalah, apakah kamu sudah melihatnya sebagai penempatan yang disengaja Tuhan dan sebagai anugerah untuk hidup? Atau kamu masih nggak puas terhadap apa yang Tuhan punya dan tempatkan hidupmu? Pertanyaan berikutnya, apakah belalang yang paling mengancam pertumbuhan akar kita? Dan apa langkah konkret untuk menguatkan akar kita? Yang harus diambil mungkin hari ini, mungkin dalam minggu ini. Karena saya percaya kita semua mau jadi kuat, amin. Mempunyai akar yang strong.
Nggak cuma strong, strong. Apakah kehadiranmu di ladang yang Tuhan punya, baik kampus, lingkungan apapun itu, sesuatu apa kita sudah menghasilkan buah kebenaran di situ? Ayat utama sebenarnya kalau mau punya ayat yang direnungkan semingguan ini, catat yang 2 Korintus 9 ayat 10, saya mau bacain lagi. Tuhan, Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk yang dimakan, juga menyediakan benih bagimu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu nggak cuma buat kamu nggak sakit, bukan untuk buat kamu punya banyak duit, nggak cuma buat kamu bertahan bisa makan. Pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu adalah untuk menghasilkan buah dari hidupmu. Sedangkan kita udah mulai ngeluh sama Tuhan kalau cuma nggak punya duit. Karena tujuannya bukan itu. Tujuan Tuhan bukan itu. Kita salah berarti. Begitu sakit penyakit muncul, itu yang membuat kita menyerah. Padahal tujuan Tuhan lebih besar dari itu. Ingat, dengan tujuan untuk membawa hasil bagi Tuhan, Dia menciptakan ladangnya, dunia. Dia sengaja memilih benih yang dari dirinya, yang adalah Bapak Ibu Saudara, dan menumbuhkan buah kebenaran melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara. Walaupun ladang sudah dicemari, Tuhan nggak jual ladangnya. Tuhan itu. Karena Dia juga punya pengharapan terhadap benih yang udah Dia tanam. Walaupun dunia ini udah sehancur-hancurnya, Dia masih punya harapan di dalam kita. Asal aku tanam aja, aku pasti punya hasilnya. Sebesar itu harapan Tuhan ke hidupmu. Jangan menyerah, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan menyerah. Amin. Benji. Amin. Kecemaran yang di dunia ini, walaupun menghimpit yang Tuhan punya, yaitu hidupmu, Tuhan masih punya harapan. Yang kita seharusnya juga seperti itu. Tuhan aja punya harapan di aku, masa aku enggak? Jangan putus asa. Karena masa panen pasti ada. Pernah kita membuat sesuatu terus kadang kita lihat, udahlah nggak usah lagi. Karena kita udah lihat kemungkinan nggak ada hasilnya. Ya kan? Tuhan punya alasan untuk punya paradigma itu waktu lihat dunia ini. Tapi Dia enggak. Karena ada kamu. Kamu. Ya. Kamu. Kitalah harapan Tuhan dan untuk Dia mendapatkan tuaian bagi kerajaannya. Karena engkau berasal dari Dia. Bertumbuhlah terus sebagai gandum yang menghasilkan buah untuk Dia yang telah menabur kita. Kamu adalah gandum. Tetaplah jadi gandum. Jangan jadi gandum yang kosong. Hasilkanlah gandum untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatunya hari ini. Kami sadar betapa